Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dengan NIM 223 Saya dari psikologi angkatan 2022. Di sini di video kali ini kita akan membahas terkait tentang communication. Mengapa communication? Karena bisa dilihat semakin berkembangnya zaman dunia modern ini, seperti contohnya gadget, HP, laptop, TV, dan alat-alat komunikasi yang lain, itu semakin kita itu jarang keluar rumah, jarang interaksi secara langsung, ketemu langsung jarang banget. Oleh karena itu hal tersebut mengakibatkan kayak adanya miscommunication, atau bisa mengakibatkan apa yang disampaikan kepada orang itu gak masuk terhadap kita. Karena apa? Kurangnya skill communication. Oleh karena itu di sini saya akan ada jurnal tersebut akan bahas tentang seputar communication. Ini dia jurnalnya. Penulis dari jurnal ini adalah There's Olivia Marbun, Peter Senantarani, Monica Amalia Putri, volume 3, nomor 4, 2023. Dan nama jurnalnya yaitu Journal of Humanities and Social Science Innovation. Berikutnya yaitu latar belakang jurnal. Nah, latar belakang jurnal di sini yaitu komunikasi yang efektif itu akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif juga. Mengapa? Pengembangan dan pemimpinan yang efektif dan perilaku kepemimpinan merupakan perhatian utama di semua jenis organisasi. Komunikasi yang efektif merupakan bagian yang paling penting di organisasi dalam mencapai tujuan. Hal yang dihadapi dalam suatu organisasi memerlukan upaya komunikasi sebagai upaya timbal balik antara individu satu terhadap individu yang lainnya. Komunikasi itu berperan dalam penyampaian pesan pada pihak lain yang berfungsi sebagai perekat sosiopsikologis utama dalam organisasi yang mengutamakan kerjasama yang sangat sinergis atau efektif. Itu memerlukan komunikasi. Komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif sendiri adalah komunikasi dua arah mencerminkan kemitraan antara berbagai sumber. Banyak teorinya. Ada salah satunya yaitu teori kepemimpinan, dan ada juga teori komunikasi efektif, teori hubungan antar komunikasi dan kepemimpinan, teori motivasi kepemimpinan juga ditekankan dalam jurnal ini, di mana komunikasi efektif dianggap sebagai faktor penting dalam menciptakan kepemimpinan yang efektif juga. Pada di bagian metode penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah tinjauan literatur yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kepemimpinan dan komunikasi yang efektif. Nah, metode pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari artikel-artikel berkaitan dengan kepemimpinan dan komunikasi efektif dengan kriteria inklusi dari artikel asli, kawan literatur, dan makalah review tentang komunikasi efektif, sehingga akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Di bagian teknik analisis data, jurnal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan teknik analisis data spesifik yang digunakan dalam penelitian tersebut. Namun disebutkan bahwasanya tinjauan literatur dilakukan untuk menggali informasi terkait informasi kepemimpinan dan komunikasi yang efektif. Nah, metode pengumpulan datanya itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari artikel-artikel yang berkaitan dengan kepemimpinan dan komunikasi efektif dengan kriteria inklusi dari artikel asli, baik dari artikel asli, tinjauan literatur, ataupun makalah review tentang komunikasi efektif atau kepemimpinan yang efektif, sehingga akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Kita garis bawahi bahwasanya subjek penelitian di jurnal ini adalah tidak ada. Nah, lanjut kemudian di ringkasan hasil penelitian. Nah, ringkasan hasil penelitian ini menerangkan bahwasanya pentingnya komunikasi yang efektif dalam membina kepemimpinan yang efektif. Nah, hal ini menyoroti peran pentingnya komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan, memelihara, memotivasi, dorong inovasi dan kreativitas, dan pada akhirnya mencapai tujuan organisasi. Dan menggarisbawahi hubungan erat antara komunikasi yang efektif dengan pimpinan efektif, menekankan pentingnya komunikasi dua arah dan terjalinnya hubungan kerjasama antara kedua belah pihak. Hal ini juga
menekankan perlunya komunikasi yang jelas dan terfokus, bahasa tubuh yang positif, kemampuan untuk mengatasi hambatan seperti stres, emosi yang tidak terkendali, dan dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang efektif sangat berperan dalam menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Kemudian kesimpulan, komunikasi efektif memainkan peran penting dalam menciptakan pemimpinan yang efektif. Nah, jurnal tersebut menekankan pentingnya komunikasi efektif dalam membangun hubungan antara hubungan yang dimaksud hubungan ini adalah memupuk, memotivasi, menginovasi, kreativitas, dan mencapai tujuan organisasi. Berbagai teori dan gaya kepemimpinan seperti partisipasi, situasional, perilaku, dan lain-lain itu komunikasi efektif diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan mengatasi hambatan. Komunikasi efektif lebih dari sekedar pertukaran informasi. Nah, hal ini juga tentang memahami emosi dan dibalik informasi tersebut, begitu. Dan komunikasi efektif itu memimpin kepada kepemimpinan yang efektif juga, dengan menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan aktivitas untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Nah, sekian presentasi jurnal dari saya Rizky, pamit mengundurkan diri. See you the next time.